Halo, selamat petang. Salam sejahtera, saudara dan saudari. Oke. Start sudah. Ada kan? Finish means lah. Finish mean end lah. Oh, so not connecting. Oke. Oke. Ada siapa boleh dengar dan boleh tampak jelas video ini? Boleh tolong share dan tag kawan supaya boleh jemput lebih ramai orang untuk datang live ini. Boleh dengar kah? Kamu tahu komen tak? Boleh komen, sama tengok kalau ada komen naik. Kalau komen ada masuk, boleh komen. Oke, hai Olan. Oke, nampak sudah. Nampak komen, mau pastikan ni live. Suara jelas, video jelas, dan sama pastikan komen pun naik. Oke, good. Oke, boleh tolong share dan jemput kawan-kawan supaya mereka tidak miss. Oke, thank you semua bagi komen. Oke, ini petang. Pastor sangat gembira untuk mahu berkongsi cara untuk melindungi diri kita daripada kuasa dua. Oke, sebelum ini kita sudah dengar pengalaman pastor bagaimana dia mengendalikan kes-kes gangguan kuasa dua. Oke, dan kamu sudah sedia maklum apa tuh kuasa dua, yaitu kuasa jahat yang ada di dunia ini. Oke, dan selepas itu kita juga sudah tahu tanda-tanda gangguan kuasa dua, yaitu tanda sihir dan gangguan-gangguan kuasa dua. Dan petang ini kita akan pelajari cara melindungi diri kita daripada kuasa dua. Oke, maksudnya apabila ada orang mahu macam pugai kita ataupun hantar sihir ataupun hantar lontong, adakah kita akan terkena ataupun tidak? Kalau kita guna cara ini, kita akan dilindungi daripada kuasa dua ini. Oke, terima kasih kepada semua yang sudah tag dan sudah share. Oke, kita akan mulakan sebentar lagi. Saya harap lebih ramai dapat masuk untuk join. Dan lebih ramai boleh tahu untuk melindungi diri. Oke, kita mulakan sekarang. Terima kasih kepada semua yang terlibat pada petang ini. Oke. Sangat terima kasih juga. Saya ambil sedikit kesempatan di sini untuk berterima kasih kepada Dusun Ministry dan Pastor Lipit yang memberi sumbangan gadgets daripada segi handphone, lampu, mic, dan juga banyaklah kelengkapan bagi kami untuk live supaya kami dapat live secara terang dan jelas. Sangat terima kasih kepada sumbangan daripada Dusun Ministry dan juga Pastor Libit. Oke, tanpa membuang masa, saya berikan masa ini kepada Pastor SN Chong. Oke, selamat petang kepada semua yang hadir. Saya sangat gembira saya terlihatkan nama-nama yang di dalam Facebook, yang di dalam page kita semua. Dan harap semua sihat-sihat ya. Ya, Frankie Bilio ya, hai Pastor dia bilang. Terima kasih ya Anda yang sudah standby, yang tunggu sudah kita mau belajar bersama-sama. Dan sekali lagi saya mau terima kasih Dusun Ministry dari pimpinan oleh Pastor Libit untuk dermakan begitu banyak gadget-gadget yang
kami dapatkan untuk menjalankan ini live yang begitu jelas. Saya sangat terima kasih semua derma-derma yang di dalam Dusun Ministry. Dan puji Tuhan, Dusun Ministry pun begitu maju dan semoga Tuhan berkati semua. Ya, hari ini kita punya tajuk yang sangat penting. Kita mau belajar bagaimana cara-cara untuk kita elakkan dari kuasa kedua. Tetapi belum kita tahu caranya kita mau elakkan kuasa yang kedua, kita mau pastikan bila kita dapat kuasa ini, adakah kuasa ini dari satu kah atau dari dua, kan? Jadi kita mesti mau bezakan dulu supaya kita tidak keliru, ya. Dan memang untuk kita mau elakkan dari kuasa yang kedua itu, jangan kita ada suara yang menghubung sama kita. Ada yang kadang-kadang suara yang datang waktu kita sunyi di dalam rumah kah atau di bilik kah. Ya, jangan ada suara yang datang yang hubung sama kamu. Sebab suara ini boleh jadi suara kuasa pertama atau kuasa yang kedua. Dan kita harus, kalau kamu tidak tahu mana satu yang benar, mana satu yang dari kuasa satu kah atau dua, kamu boleh rujuk kepada saya supaya saya boleh kasih jelas, boleh kasih faham supaya kamu tahu itu ialah bukan dari kuasa yang kedua, supaya kamu boleh jangan lagi sambung hubung sama kuasa yang kedua. Dan saya ada dengar juga yang kuasa yang kedua dia boleh jadikan toyol, ya, dari kecil-kecil ini. Orang ini itu toyol sudah hubung sama dia dan hanya orang itu yang nampak, dia punya keluarga dia tidak tahu dan hanya dia saja. Dan dari kecil ini toyol dia selalu hubung sama ini budak contohnya, dan lain orang tidak tahu itu, tidak nampak, dia saja yang nampak, dia saja yang cakap sama dia. Dan waktu dia pergi tidur itu toyol pun ikut dia di bilik sana. Dan di sanalah dia hubung sama itu budak. Dan memang toyol ini dia ialah kuasa yang kedua itu. Dia bila dia mula hubung sama kamu, dia memang sangat baik, sangat bagus, sangat suka berkawan sama kamu. Semua itu dia punya cara mau dapat kamu menerima dia supaya dia boleh hinggap di dalam tubuh kamu itu. Dan sebab begitu, ada banyak orang muda sudah kanak sampai memang sudah dewasa, itu toyol masih ikut mereka. Tapi ini toyol dia ada masa dia tidak lagi yang baik, tidak lagi yang senyum, tapi yang mulai jahat. Dan waktu itu kalau kamu mau kasih tulak dia, kamu tidak dapat tulak sudah itu. Dia akan datang, dia ganggu kau, dia kacau kau, dia bikin kau takut, dia bikin muka kau tengok yang jahat-jahat punya, dan macam-macam dia akan buat. Itulah sebab 2 minggu yang lalu, ya, ada satu lelaki yang begitu jumpa, begitu dia bukan jumpa, dia bagi tahu, dia kena ganggu. Dan kenapa dia kena ganggu? Oh, sebab dulu dia sudah hubung sampai dia sudah besar, dia masih hubung. Sekarang ini orang muda mau kasih lawan, dia tidak dapat lawan sebab dia sudah rapat sama kamu dan dia memang susah kamu buang dia. Dia pandai takut kau, dia pandai warning kau, dia pandai buat apa saja untuk kau sebab kau sudah biasa sama dia. Dan ini orang muda lelaki ini satu hari dia langsung susah mau tidur. Tiap-tiap kali dia mulai sudah datang untuk ganggu dia. Jadi ini orang muda tidak tahu mana mau pergi. Akhirnya ada orang sedang, kau mesti mau jumpa Pastor Chong ini. Dan waktu itu dia kena kasih tahu kawan yang dia mau jumpa saya hari Isnin. Hari
hari Kamis minggu yang lalu, kawannya kasih tahu kalau lebih bagus jumpa Pastor Chong ini. Jadi, okey, ini orang muda. Bila dia dengar dia mau jumpa saya, jadi malam itu ini Toyo datang dan dia warning sama orang muda ini, kamu jangan pergi jumpa Pastor Chong. Kalau kau pergi jumpa Pastor Chong, saya akan bawa lebih ramai untuk ganggu kamu. Dan betul-betul hari Isnin dia pergi jumpa saya, dan di office saya bawa dia berdoa, ya, melutut, dan kami melutut bersama-sama berdoa. Dan kamu tahu waktu kami melutut berdoa bersama-sama, dia tidak dapat sebut nama Yesus. Bila mau sampai sebut menerima Yesus, dia terus berhenti sana. Dan dia terus tidak mau sebut. Sebab itu syaitan itu toyol di telinga dia bilang jangan sebut. Dan dia tidak dapat sebut. Dia goyang-goyang kepala. Dia ayun-ayun kepala. Dia mau sebut tidak dapat. Saya bilang, you sebut. Saya bilang, you sebut dalam nama Yesus Kristus. Dia tidak dapat sebut. Dan sebab begitu, saya biar dia dulu. Dan kami berdiri. Dan saya tunggu cari jalan untuk mau lawan ini kuasa yang sudah lama di dalam hidupnya. Jadi kemudian malam itu syaitan bawa begitu ramai, begitu takut ini lelaki. Sampai lelaki ini dia lari dari rumah dia. Dan bila dia sudah lari, dia tidak pandai balik. Dia tengok semua jalan gelap. Dia mau jalan pulang rumah, tidak pandai jalan pulang rumah. Dia terus kena sekat, macam sudah kena tutup dia punya muka, dia punya mata. Tidak tahu mana mau jalan balik rumah. Dia hanya tunggu sana saja. Lama-lama keluarganya pergi cari dia, baru nampak dia, ya, di bawah pokok sana. Dia fikir itu sudah dekat rumah, tapi sudah jauh rumah. Jadi sebab begitu dia hubung sama saya. Malam dia SMS saya. Dan saya ajar dia lagi. Saya bilang, kenapa kau tidak dapat sebut Yesus punya nama? Dia bilang dia takut. Syaitan sangat pandai psikologi. Dia kasih takut orang. Dan bila sudah takut, orang itu tidak dapat sebut Yesus punya nama. Dan dari sanalah dia kacau dia. Asal tidak dapat Yesus punya nama, dia kacau dia. Dan dia ganggu dia. Dia bikin dia tidak dapat tidur. Macam-macam punya. Dan sebab begitu, saya ajar dia. Saya bilang, kamu rakam. Kau punya suara. Ya, kamu rakam kau punya suara. Dan dalam nama Yesus Kristus, hancurkan kuasa syaitan. Dan bila kamu tidak dapatkan sebut, kau on kau punya handphone. Pasang kau punya suara yang dalam nama Yesus Kristus, hancurkan kuasa syaitan dalam nama Yesus Kristus, larikan syaitan kamu. Dalam nama Yesus Kristus, kamu tidak boleh ada di sini. Kamu sudah kalah oleh Yesus Kristus, lari kamu. Dan bila dia pasang dia punya handphone, dia lawan itu syaitan, dia berani diri, baru syaitan itu takut, dia lari. Dan dia mau balik lagi tu syaitan, ganggu dia. Tapi dia lawan balik. Dia kasih berani. Dulu dia tidak berani. Sudah lama dia tidak berani. Syaitan kawal dia. Syaitan kacau dia. Syaitan bikin dia tidak dapat tidur. Bikin takut dia. Sampai dia sangat-sangat tidak tahu bagaimana mau buat. Seperti macam orang sudah hilang, ya, masa depan. Tetapi bila saya fikirkan cara untuk lawan itu syaitan, saya bilang, kau rakam dari kau punya handphone. Sebut itu lagu Yesus punya nama. Kalau kamu boleh nyanyi lagu Yesus, lebih penting untuk pasang itu. Supaya kau punya lagu yang kau nyanyi dalam nama Yesus Kristus menjadikan satu lagu. Kau sarangkan itu syaitan. Bila dia datang mau ganggu kau, kamu dapat lawan itu. Dan betul-betul sebab dia pasang dia punya handphone yang dia rakam dia punya suara. Dan dia sarang syaitan guna nama Yesus Kristus. Dari sana, begitu susah dia mau lawan punya. Dia boleh menang sudah. Dan sampai sekarang, dia senang sudah. Bila-bila syaitan mau dekat, dia sebut Yesus punya nama, terus dia lari.
terus dia menang sudah. Jadi dalam case ini artinya, kalau kita mau elakkan cara syaitan, jangan dia hubung sama kamu. Jangan fikir ini dia hubung-hubung saya itu dia ada masalah, dia tidak jahat, dia tidak kacau. Itu tidak. Itu dia hubung kamu, artinya kamu benar dia jadi kamu punya kawan. Ya. Jadi Yesus sudah bagi tahu kita di dalam, kita mau bincang punya yang di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 itu, di dalam ayat ini yang paling penting ini, submit yourself to God. Ya, serahkan hidup kamu kepada Tuhan dan syaitan ini akan lari. Jadi inilah ayat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7. Serah kepada Tuhan dulu, baru syaitan akan lari. Kalau kita tidak sarah, dia tidak akan lari. Jadi ingatkan, bila anak kamu kah, kawan kamu kah, ada yang hubung sama dia, jangan dia hubung. Jangan pagi dia peluang. Jangan jadi macam dia kawan yang diam-diam punya. Jangan fikir, oh dia hanya kawan yang diam-diam, tidak apa, saya biar dia. Tidak. Nanti kau susah mau kasih lari itu. Banyak masalah kamu akan alami. Sebab syaitan dia sangat bijak. Dia pandai kasih takut kamu. Dia pandai gunakan kuasa dia dan psikologi dia untuk kasih takut kamu supaya kamu susah menghubung sama Tuhan Yesus Kristus. Itulah dia dapat menang untuk kawalkan orang itu. Tapi itu orang muda sudah dia menang sudah. So jadi ingat, jangan hubung suara bila ada sampai. Dan ingatkan sekarang syaitan pun sangat sibuk untuk mau hubung sama budak. Jikalau budak-budak kecil yang ada mulai mau hubung, bagi dia kebolehan, jangan hubung, jangan. Mesti mau bawa budak ini berdoa. Dan untuk kasih hancurkan kuasa syaitan, jangan ikut itu budak. Ya, jangan bilang biar itu suara ikut dia sebab dia tidak bahaya, dia tidak kacau. Jangan, mesti mau kasih putuskan itu. Sebab dia pelan-pelan, ini kuasa kedua, dia sangat pandai untuk monitor, manipulate itu untuk jadi dia punya kawan. Ya, jadi ingatkan itu, jangan ada hubungan, ada suara yang datang. Sebab kita baru boleh elakkan. Dan memang jangan simpan jimat. Jangan pergi pinjam, beli jimat yang bilang ini boleh melindungi saya, menjaga saya dari ini itu. Ya, ini boleh melindungi kamu dari driving kah, dari bisnes kan. Jangan. Ini semua dari kuasa yang kedua itu. Sebab ada orang yang mau guna batu lah, ada yang guna cincin yang dia pakai lah. Ada orang bilang, nah kau beli ini cincin, dia boleh melindungi kamu itu. Ini ada banyak jenis batu cincin ini, dia sangat berkuasa itu. Jangan percaya itu. Ada yang gunakan kayu lah, ada yang gunakan daun lah. Jenis-jenis punya kulit kayu kah, ada yang gunakan gigi binatang lah, ada yang gunakan minyak lah, yang ada yang ajaib punya minyak, ajaib punya air, semua ini, atau kain yang tali pinggang yang ada jimat di tangan-tangan yang dijahit punya. Jangan pergi guna ini. Sebab asal kau pinjam ini jimat ialah apa? Rumah syaitan. Artinya bila kau ada satu jimat di rumah, syaitan selalu melawat kau punya rumah itu. Sebab dia punya rumah di dalam apa? Di dalam itu jimat itu. Jadi ada satu hari satu pasangan yang sudah dewasa. Mereka selalu pergi sembahyang. Tapi hanya satu anak lelaki tidak pergi sembahyang. Ya, jadi ini dewasa, ini pasangan dewasa. Dia dari kampung Kiulu itu. Dan dia tinggal di KK sana menjaga cucu. Ya, tapi malam itu bila dia jaga cucu, ada bayang limpas di tapul dia. Ada pintu pandai tutup. Ada bayang pandai limpas. Dan dua
pasangan ini, suami istri ini sudah sangat dewasa, sudah 60-an itu. Mereka sudah lama menyembah Tuhan. Tapi kenapa dia bilang, Pastor, kenapa saya sangat jujur kepada Tuhan, saya sangat setia kepada Tuhan, kenapa masih ada ganggu kami punya anak punya rumah yang kami jaga cucuk di sini. Kadang-kadang pergi tarik itu cucuk punya kaki. Bila malam saya sampai rumah mereka, saya bilang, syaitan tidak mau masuk orang punya rumah, kecuali ada sesuatu yang kamu pegang yang syaitan punya. Memang itu suami, dia selalu sembahyang, memang tidak mau pegang jimat punya. Dan memang istri ini pun selalu dalam gereja nyanyi choir punya. Jadi dua-dua pun setia kepada Tuhan. Kenapa masih ada bayang masuk ke biar rumah? Jadi dia memang sangat heran. Tapi saya bilang, syaitan ini di dalam rumah kamu, memang ada sesuatu yang kamu pegang yang syaitan punya rumah. Kamu ada pergi minta sesuatu kah? Dan tiba-tiba istrinya jalan pergi bilik. Dan dari bilik dia keluar itu satu sarung surat. Dan dia buka itu sarung surat untuk kami lihat. Di dalam sarung surat ada benang merah dan benang hitam ikat di atas itu akar pokok kelapa. Saya bilang, dia biar suami pun terkejut. Kamu kenapa pergi pinjam ini? Suami tanya dia biar istri. Kita semua sembahyang Tuhan banyak. Dan istrinya dia mengaku. Dia bilang, minta maaf Pastor. Saya pinjam ini merah benang sama hitam benang. Ialah sebab saya ada satu anak lagi belum pergi sembahyang. Saya mau ini kuasa bawa dia pergi sembahyang. Jadi saya guna ini bukan mau buat jahat. Saya mau bawa ini untuk mau bawa anak saya pergi sembahyang. Dia fikir begitu punya cara pinjam syaitan untuk suruh anak dia pergi sembahyang. Macam okey juga kan? Macam begitu cara okey. Tapi ikut Tuhan punya cara itulah salah. Itulah bila kita ada jimat macam begitu punya, Tuhan tidak masuk rumah itu. Syaitan yang masuk. Itulah mereka nampak banyak bayang-bayang dan ganggu dia punya cucu itu. Jadi jangan pergi pinjam satu itu. Minyak kah yang ajaib punya, air kah yang ajaib kah. Semua itu tidak dapat melindungi kita. Sebab kuasa dua ini, dia bukan kuasa yang nomor satu. Ya, dia tidak ada kuasa yang sepenuhnya ini. Nah, mari kita bezakan ini dua kuasa. Supaya kamu pandai pilih mana yang betul punya kuasa dua atau kuasa satu. Paling kita mau faham ini. Supaya kamu jangan keliru. Okey. Kita bezakan kuasa satu dan kuasa dua. Kuasa satu memang dia kuasa yang penuh punya. Okay? Kuasa nombor dua, dia punya kuasa yang tidak lawan kuasa satu. Ingatkan itu. Kuasa satu boleh melindungi kita semua. Ya, kuasa kedua, dia hanya boleh melindungi kita sementara saja. Ya, kuasa yang ke satu, dia betul-betul boleh menyembuhkan kita. Kuasa yang kedua, dia menyembuh kita. Ada had punya, pandai balik punya itu penyakit. Ya, tentang sihir punya kuasa. Ya, dan kuasa yang satu, dia memang berkati kita. Kuasa nombor dua, dia berkati kita hanya sementara saja. Hanya dia mau pancing kau ikut dia supaya kamu ikut itu kuasa yang salah. Ya,
Memang kuasa nombor 1, dia boleh hancurkan kuasa yang kedua. Ya, dan kuasa nombor 2 tidak boleh lawan kuasa 1. Nah, kuasa nombor 2 dia mau buat orang sakit ini. Dia pandai buat kamu sakit. Contohnya, dia bikin cucuk kau punya belakang, cucuk kepala kamu, cucuk kaki kau. Itulah jenis kuasa syaitan, kuasa nombor 2 itu. Dia punya sakit, penyakit lain dari sakit badan punya. Kalau sakit badan, contohnya kalau kau perut sakit, kau makan salah, dia sakit perut sebab makan yang salah. Kau makan ubat, dia pandai hilang punya. Ya, kau makan itu, kalau ada racun kau punya makanan, kamu makan itu arang. Ya, ubat arang ada jual di farmasi sekarang. Ya, dan dia pandai hilang. Tapi kalau syaitan punya sakit perut, dia kasih cucuk kau punya perut atau belakang, tidak pandai hilang punya. Makan apa ubat tu pun tidak pandai hilang. Sebab dia yang buat kamu. Dia boleh kacau kamu. Dia boleh buat kau punya badan sakit itu. Itulah kuasa nombor 2 itu. Dan kuasa nombor 1, dia tidak mau buat kita sakit punya. Dia tidak mau buat begitu. Dan ya, kuasa nombor 2, dia mau buat orang sakit supaya orang pergi yang kuasa 2 minta sembuh. Di sanalah dia sembuh. Dia bukan sembuh. Kuasa 2 itu dia ambil lari. Itu syaitan ambil lari itu sakit dari badan atau dari kaki. Kamu bilang sudah sembuh. Sebab sebenarnya bukan sembuh. Sebenarnya dia yang pergi kasih lari dan kau tidak rasakan sakit. Kamu bilang sudah sembuh. Dia sudah tipu kita itu. Okey, kita lanjutkan supaya kamu lebih jelas. Dan kuasa nombor 2, kita tidak tahu dia punya kuasa dari mana. Dia saja yang ada dia punya kuasa yang pegang sana. Kita tanya dia sendiri ada dia punya kuasa yang tidak boleh lawan kuasa nombor 1 punya. Dan kuasa nombor 2, dia punya kuasa memang dari Yesus dan ya Isa. Ya, kalau kita sebut Isa Al-Masih. Dan dia punya kuasa dari Isa Al-Masih. Dan inilah yang paling beza punya dari kuasa 2 sama kuasa nombor 3. Ini kamu mesti ingat. Kuasa nombor 2, dia pandai cakap punya. Kalau kau tanya dia, kalau orang itu ada kuasa 2 kan? Dia pandai cakap punya. Kau tanya dia pandai jawab. Dan satu ingat, kau tanya dia. Tanya kuasa nombor 2. Kamu mau menerima Yesus Kristus? Dia tidak pandai jawab itu. Asal dia tidak pandai jawab, itulah kuasa yang nombor 2 itu. Ya. Dia memang, kalau kau cakap mula-mula kau cakap sama dia. Kau apa nama? Dia pandai jawab. Kamu kenapa sini? Dia pandai jawab. Kamu suka apa? Dia pandai jawab. Kamu dari mana? Dia pandai jawab. Kamu kenapa mau di sini? Dia pandai jawab. Sampai ini kamu mau tahu dia yang 2 atau 1, kau tanya ini soalan. Kamu bilang, kamu mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat? Itulah tangkap dia itu. Dan dia langsung tidak pandai jawab. Itulah kuasa nombor 2 itu. Dia tidak mau jawab. Sebab apa? Dia tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mesti kita tanya dia ini soalan. Kalau kau mau tidak tahu ini dari mana, kuasa 2 kalau kasih kuasa 1, ingat tanya ini soalan. Kalau kau sudah banyak cakap sama dia, sini sana dia pandai jawab. Kau tanya dia, apa saja dia pandai jawab itu. Tapi bila kau tanya ini, kamu menerima sekarang Yesus Kristus menjadi juru selamat kamu. Kamu menerima. Dia terus diam itu. Itulah palsu punya kuasa yang nombor 2 itu. Jadi dari sinilah kamu boleh bezakan itu. Dan inilah mana-mana kamu nampak. Kalau ada satu budak yang kena rasuk, satu perempuan yang kena rasuk,
Kau pergi tanya dia dulu. Tanya dia punya nama. Kamu apa nama? Isai ngarano? Dia pandai jawab. Dusun kah, kiling kah, jipun kah. Semua dia pandai jawab itu. Apa suara pun, apa language dia pandai jawab. Ya. Dan cuba kau tanya dia. Kau pancing dia. Cakap banyak dulu. Dia jawab. Terus kau tanya ini. Kamu bilang, sekarang kamu menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kau mesti mau habis ini ayat ini. Tunggu dia jawab. Dia tidak akan jawab itu. Dan sebab itulah dia tidak jawab. Itulah palsu punya kuasa. Kuasa yang nombor 2, jangan harap dia. Ya, dia pandai ini kuasa 2, dia pandai buat banyak macam-macam punya mukjizat. Dia boleh buat sila mata itu. Dia boleh buat apa-apa jenis sila mata pun boleh buat. Tapi dia perlukan kamu korban sesuatu itu. Lebih hebat punya sila mata, contohnya kamu potong orang punya kepala simpan di atas piring kan. Tapi kepala itu masih hidup punya kan. Kamu boleh buat begitu punya sila mata. Tetapi syaitan mesti mau minta kamu bunuh satu orang punya kepala, baru ini boleh jadi ini. Jadi dia punya syarat sangat dalam ini. Sangat, jadi hati-hati itu. Kadang-kadang dulu kita punya Sabah sini, KK sini ada banyak ini circles ini. Ini Melayu circles apa itu Ini circles juga yang ada main binatang punya harimau, gajah, dan memang ada satu bilik khas untuk tengok ini sila mata yang sangat heran punya. Kepala di atas piring. Ingat, itu kepala tidak boleh sentuh. Dia punya mata pandai klip-klip itu di atas piring. Sudah potong kepalanya di atas piring. Kamu masuk sana, kamu di bilik sana, kamu boleh nampak itu kepala itu. Dan kepala ini ialah syaitan punya bentuk itu. Ya, dan bila ada begitu punya acara di KK contohnya, ingat ada orang punya budak hilang. Ini mungkin dia memang pergi tangkap ini budak, pergi korban dulu, baru boleh jadi ini jenis sila mata. Ya, jadi ingatkan itu, hati-hati. Dulu saya sudah hati-hati sudah, asal ada begitu punya tunjukkan sila mata yang kepala yang pandai atas piring punya, ada budak-budak hilang di tempat itu. Jadi hati-hati ini, ya. Saya sudah perhatikan apa gerakan syaitan ini, saya sudah perhatikan dari dulu. Dan betul-betul ini ialah korban syaitan mau minta baru kau punya sila mata jadi. Dan lagi apa yang kuasa yang kedua punya, dan kuasa kedua punya boleh guna untuk pergi sihir orang. Dia suka mau sihir orang punya. Kuasa yang nombor 1 tidak ada begitu punya. Dia paling berkuasa dan dia tidak mau buat jahat sama orang. Tapi kuasa yang kedua ini, dia mau buat sihir sama orang. Dia mau buat orang sakit. Dia mau buat orang apa? Hilang kerja di office. Ya, baru 3 hari yang lalu, ada satu lelaki. Dia kena sihir di office sana. Dia mau resign kerja. Sangat mulau dia. Bukan dia mulau, sebab itulah sihir buat dia mau resign dari kerja yang bagus. Ya, sangat banyak orang fikir, oh ini orang sudah puas kerja sudah, dia mau resign dari ini kerja. Tidak. Ada orang di office senang guna sihir ini, mau kasih jatuh ini lelaki supaya dia tidak dapat sambung kerja lagi. Oh, sudah banyak saya sudah jumpa begitu. Yang ada yang lama punya, yang dulu memang belum kasih tahu saya, sudah lama resign sudah. Hei, bagus punya kerja, gaji tinggi, pangkat bagus, sudah resign. Oh, kenapa? Karena orang sihir di office. Kamu tahu, ya,
ini lelaki punya office. Dia punya kawan sudah resign sudah. Dia punya kawan punya keluarga bermasalah. Mau kena ini sihir. Dan dia ini lelaki ini, dia pun hampir mau pergi resign sudah. Tapi dia pergi jumpa saya dapat selamatkan dia. Dan dia punya sihir hancur oleh kuasa nombor 1. Dan sekarang dia sudah sedia sudah. Mau pergi kerja sudah. Puji Tuhan. Dia sudah lawan. Dia sudah jumpa saya. Saya sudah ajar dia. Saya sudah lihat latar belakang. Siapa yang buat ini. Dari office dia. Baru-baru ini. Ya. Yang muncul. Untuk gunakan sihir ini. Sihir ini dia memang guna untuk apa? Mau buat orang resign. Ini yang betul-betul banyak orang tidak sedar. Lalu kau bawa orang ini mau resign, pergi jumpa itu spesialis, dia bilang, oh dia punya otak sudah miring sudah loh. Dulu dia kerjakan, sekarang dia mau resign. Oh kau punya budak, dia punya otak mau masuk Bukit Padang sudah loh. Dia tidak mau kerja sudah. Sebab dia memang tidak tahu ini kena sihir. Sebab dia memang ini orang yang psikologis ini, dia memang tidak tahu sihir dari mana, dia memang tidak tahu sihir punya perbuatan. Tapi semua ini saya sudah ada pengalaman, saya sangat tahu apa yang berlaku. Inilah Tuhan punya kuasa yang pertama yang pinjam kepada saya supaya saya boleh tolong orang faham mana yang palsu punya, mana yang benar punya. Nah, sambung lagi ini dua bezaan. Ini dua punya kuasa 1 dan kuasa 2. Dan kita ingat kuasa 1 dia hanya mau melindungi kita, mau memimpin kita, dia mau berkati kita dan dia mau latih kita dan dia tidak mensihirkan orang lain punya. Lagi kita lihat yang sihir kuasa nombor 2, dia boleh buat orang sakit. Itulah kuasa nombor 2 itu. Kadang-kadang kamu pergi jumpa satu orang yang pandai main sihir ini. Kamu mau bikin dia sakit, kamu mau bikin dia sakit kaki, kamu mau bikin dia sakit mana? Kepala kah, telinga kah, mana? Mana pun dia boleh buat. Ini ialah sihir, ini ialah kuasa nombor 2 ini. Ya. Dan dia bukan, tadi saya sudah bilang, dia bukan mau menyembuhkan kita, tetapi dia tipukan kita, buat kita sakit. Sebab kita tidak ada lindungan nomor 1, sebab kita tidak biasa memanggil perlindungan dari kuasa 1. Dan bila kita tiada lindungan dari kuasa 1, kita senang mau kena sihir nombor 2. Banyak orang kena sihir nombor 2, tetap mereka tidak ada hubungan yang rapat sama kuasa nombor 1. Tetap punya. Dan memang lagi ini sihir, kuasa 2 ini, dia boleh buat orang tidak dapat jalan. Dia boleh buat orang tidak dapat tidur. Ya. Dia boleh buat apa lagi? Buat orang pandai muntah darah. Ya, saya sudah jumpa berapa orang dia buat muntah darah. Dan cepat-cepat dia memang belum jumpa saya, dia memang nampak muntah darah, terus cepat-cepat lari pergi mana? Hospital. Sebab asal muntah darah artinya satu penyakit yang sangat serius. Mungkin kau punya paru-paru sudah berlubang kah, kau punya perut sudah pucul kah, kau punya usus sudah leaking kah. Wah, jadi syaitan sangat pandai buat orang takut. Dan bila takut sudah, tidak pandai harap Tuhan. Terus lari pergi hospital, harap hospital. Dan lagi bukan dia bikin kamu muntah darah, dia bikin kamu apa? Sesak nafas. Bila kau sesak nafas, kau paling takut mau mati. Dan bila kau sesak nafas, saya mau mati sudah. Saya mau cepat-cepat pergi hospital. Mau minta oksigen. Ya, kamu tahu sekarang di India sana mana cukup oksigen sebab COVID kan. Semua kita pun dengar di news sana, di India sana, semua hospital kurang oksigen. Ya, banyak orang mati.
ya, ratus-ratus orang mati sebab tiada oksigen, ya. Jadi syaitan pun pandai buat kita kurang oksigen, tapi dia tidak dapat buat kita mati, ya. Dia buat kita setengah mati supaya kita takut, supaya kita mau pergi cari dia yang boleh sihir punya. Saya ada susah mau bernafas, tolong bagi ubat saya. Dan orang yang bagi ubat dia kasih lap kau punya badan dari minyak lah. Dia baca sana lagi lah. Dia ramalan kamu punya. Oh, kau punya kawan yang buat sama kamu, dia bilang. Tapi bukan juga. Jadi semua ini syaitan yang kuasa nombor 2. Dia membutalkan kita punya fikiran supaya kita tidak pandai balik pergi cari Yesus. Tidak pandai pergi cari Tuhan. Dan itulah bikin kita keliru di dunia sini. Lari sini sana. Pergi mana-mana kita jumpa itu orang yang pandai urut punya. Tukang sihir punya. Yang di mana? Di Keningau lah. Di Kota Belud lah. Ada yang di Tambunan lah, macam-macam punya. Ya, saya sudah tolong ramai yang saya tolong mereka. Tidak perlu pergi sana. Kita guna Yesus punya nama pun boleh selamat. Dan betul-betul ya, yang sudah selamat oleh kuasa nombor 1. Ya. Dan kuasa nombor 1 ini dia pandai bikin kita sesak nafas. Satu lagi dia bikin apa? Jantung kita lompat macam katak. Geringung. Kita rasakan, wah, saya punya jantung begitu lompat. Saya mau mati sudah loh. Saya mau panggil keluarga saya. Ayah, minta maaf. Dulu saya marah kamu. Dulu saya benci kamu istri. Minta maaf. Saya takut saya mati nanti saya tidak sempat lagi mau minta maaf. Jadi dulu saya marah kau, saya pukul kau. Minta maaf sebab saya punya jantung tidak stable sudah. Bawa saya cepat-cepat pergi private hospital ini. Dan bila sampai private hospital cek kau punya jantung, cek kau punya paru-paru. Kau punya jantung okey dia dah sumbat kadang-kadang laju, kadang-kadang tidak laju. Kami pun tidak pasti Kami tidak tahu apa ini. Tiada pernah kami jumpa begitu. Jadi mereka tidak tahu bagaimana mau tolong kita itu. Sebab ini ialah apa? Kuasa nombor 2 itu. Jadi ini kuasa nombor 2. Dia tidak latih kita punya. Apa maksud saya? Artinya kalau kamu mau cari duit, dia terus cari untuk kamu. Begitu itu. Dia tidak bilang, okey, kau pergi rajin-rajin begitu. Kerja baru nanti saya bagi kau. Tiada. Kamu bilang kamu mau duit, dia boleh bagi duit. Tapi dia ada syarat. Itulah satu tanda kuasa yang kedua memang begitu itu. Dia tidak mau latih kita punya. Dia lawan itu kuasa nombor 1 itu. Kalau kuasa 1 bilang, saya mau latih kamu dulu baru saya berkati kamu. Kuasa nombor 2, tidak perlu. Mari, saya bagi kamu. Itulah kuasa nombor 2. Jadi, jangan kita, bila kita jumpakan kuasa nombor 2, kalau kita mau pergi halau dia, jangan pergi tanya dia soalan. Ya. Jangan pergi cakap-cakap sama dia. Sayang kau punya masa. Dia bukan untuk kita berbual punya. Dia bukan kawan kita. Ya, kita pergi sana, kita pergi selamatkan orang itu yang kena sihir atau kena rasuk, itu saja. Dan kita punya tugas begitu. Dan yang akhir ini yang saya mau jelaskan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 ini, inilah satu cara yang paling kita mau ingat. Sebab inilah satu cara kita boleh elakkan kuasa nombor 2. Sebab ayat ini dia bilang, Yakobus pasal 4 ayat 7, submit yourself to God, resist the devil and he will run away from you. Submit artinya kita mesti mau serahkan kita punya hidup kepada Tuhan. Nanti saya kasih jelaskan
Apa maksudnya serahkan hidup kita kepada Tuhan dan elakkan kuasa dua dan dia akan lari dari kita. Kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan dan bila syaitan datang, kita jawab sama dia, itulah dia datang kepada kita. Jadi untuk mau elakkan kuasa kedua ini, mesti kita mau submit, mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan baru dia akan lari dari kita. Dan Tuhan bilang ayat 8, bila kita dekat kepada Tuhan, dan dia akan dekat kepada kita. Jadi Tuhan mau kita dekat sama dia. Baru Tuhan mau bersama kita itu. Nah, apa maksudnya submit? Ya, serahkan. Serah artinya bila kita harap sama Tuhan ini, kita mesti mau lembut hati, humble, ya, lembut hati, ialah mau rendah hati. Kita tidak boleh sombong itu. Bila kita menyerah kepada kuasa nombor satu, kita mesti mau tunduk kepada dia, mesti mau rendah hati, dan baru dia akan menerima. Kalau kita datang kepada kuasa nombor satu, kita garang-garang, Tuhan kuasa nombor satu langsung tidak menerima kita. Dia biar itu kuasa nombor dua hubung sama kamu dan dia bagi kau kuasa. Dan kamu bila kamu gunakan kuasa nombor dua, kamu fikir ini kuasa dari Tuhan. Wah, saya boleh sembuhkan orang. Saya pegang orang punya tangan. Ini penyakit dia dulu dia jatuh dari pokok mangga. Betul? Ya betul. Ayah, kenapa kau tahu? Oh, syaitan kasih dia tahunya. Tuhan mau menyembuhkan kita. Kuasa nombor satu, dia tidak perlu mau tanya begitu. Dia terus menyembuhkan kita melalui kuasa namanya. Jadi ingatkan, nombor satu, submit, serah artinya kita rendah hati. Kita tunduk kepada Tuhan. Nombor dua, kita mesti serahkan artinya kita harap, kita trust sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan tidak tahu boleh ke tidak. Saya takut kalau saya mau harap kepada Tuhan. Nanti saya sudah lama harap ini. Nanti kalau saya harap sama Tuhan, tidak tahu dia lindungi saya tidak. Tidak apa. Dalam hatinya kamu tidak sepenuhnya. Nah, 1 minggu yang lalu dari Datuk tempat yang ada masih ini syaitan yang ganggu orang waktu malam. Ini perkataan sudah lama saya tidak dengar ini nama ini. Dari kecil dulu selalu saya dengar ini nama. Sekarang minggu yang lalu baru saya dengar ini. Ya, saya minum dulu Thank you. Ya, baru minggu lalu dari ini agama Anglican ini. Dia hubung sama saya. Dia bilang, pastor, tiap malam sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun ini balang. Kamu tahu balang-balang apa itu? Balang-balang artinya orang yang punya kepala pandai terbang malam. Pergi orang punya rumah mau isap darah kononnya. Dulu di Kerawat ada. Dulu di Tamperoli sana pun ada. Dulu sebab kurang orang. Ya, dulu di Kota Bulut pun banyak. Tapi lepas berapa 10, 20, 30 tahun yang lalu saya tidak dengar itu. Dan tiba-tiba minggu yang lalu ada satu keluarga kena sarang balan-balan di tempat dia. Sudah 2 tahun. Hebatnya. 2 tahun selalu datang. Bila dia datang sudah, itu keluarga
tidak dapat tidur sampai siang. Begitu sansara. Sampai itu suaminya jadi kurus. Sebab tidak dapat tidur. Selalu dia memang berdoa. Selalu dia memang apa? Dia memang nyanyi. Tidak lari. Itu balan-balan tetap datang. Terus malam itu melalui handphone saya ajar mereka berdoa. Saya pun berdoa sama mereka dalam handphone. Saya di KK, mereka di Ladato. Saya bilang cara kamu berdoa itulah kuasa doa tidak takut. Sebab kuasa doa sangat tahu ajaran Alkitab. Ya. Di mana kita silap guna, dia tahu. Di mana kita tidak guna yang betul punya, dia tahu. Dan di mana kita gunakan doa yang lawan dia, yang tiada berkuasa punya, dia tahu habis-habis. Itulah dia tidak takut. 2 tahun itu balan-balan datang dia punya rumah. Sebab orang yang hantar punya. Orang yang tidak benci dia punya keluarga. Jadi bayangkan, tiap-tiap hari, malam datang sudah, pukul 2 datang, sampai siang tidak boleh tidur. Bayangkan bagaimana mau hidup. Ya. Dan bila saya sudah ajar dia untuk cara yang betulnya, dia berdoa dan terus itu sakit dalam badannya terus hilang, pelan-pelan hilang. Dan itu balan-balan datang malam yang kedua. Dia datang dan ini keluarga dia berdoa dalam cara yang betul punya. Sekejap dia lari. Kamu boleh lihat ini kuasa doa. Dia tahu dia punya apa? Dia punya kelemahan. Dia tahu dia punya kalah. Dia mana yang kalah. Dia tahu mana yang kamu berdoa yang ngam untuk kanak dia. Dia lari dari tempat itu. Bayangkan sudah lari sudah. Dia memang boleh tidur. Oi, boleh tidur sampai siang. Mereka SMS saya, dia bilang, Pastor, wah, kami sangat dijaga oleh Tuhan. Dan betul-betul ini apa? Ini harap kepada Tuhan yang saya ajar punya, mesti serah kepada Tuhan, mesti penuh. Jangan setengah-setengah percaya saya, setengah-setengah percaya kepada kamu belajar. Jangan, mesti ikut semua yang saya ajar, kamu akan menang. Betul-betul 2 tahun, bayangkan. Mereka boleh menang. Itulah kuasa nombor 1, betul-betul boleh jaga kita. Dan apalagi kita maksudnya menyerah kepada Tuhan. Baru syaitan lari. Artinya, utamakan Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang langkah nombor 3 yang saya ajar kamu kan. Menerima Yesus Kristus jadi ketua kamu. Bukan hanya menerima Yesus Kristus jadikan kawan kamu. Itu tidak cukup. Kau mesti mau jadikan ketua. Baru syaitan akan lihat, akan tahu. Oh, dia sudah ada Yesus jadi ketua. Saya mana boleh rasuk dia, saya mana boleh ganggu dia lagi. Sebab dia sudah ada, Yesus sudah ketua dia. Jadi inilah Tuhan yang utama. Menyerah artinya utamakan Tuhan dalam hidup kita. Nombor 3. Nombor 4. Menyerah artinya menurut. Jadi apa Tuhan suruh kita lakukan menurut. Ya. Besok saya akan pergi satu rumah lagi untuk ajar mereka untuk bagaimana menurut kepada Tuhan. Dia bukan kami punya agama dan dia memang mau menurut. Ya, untuk syaitan akan lari mengganggu dia. Dan nombor 5. Kita mesti ayat 4-8 ini di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8. Kita mesti datang dekat kepada Tuhan. Dan baru Tuhan akan mau dekat sama kita. Jadi artinya kita suka mau dekat kepada Tuhan. Dan baru Tuhan akan bersama kita. Yang last punya ini. Kita mau serahkan kita punya fikiran kepada Tuhan. Mengikutkan kehendak Tuhan. Supaya
Syaitan dia boleh sedarkan orang ini, dia tidak boleh ganggu dia melalui psikologi. Syaitan dia pandai guna psikologi ini dan dia lebih pandai dari saya gunakan psikologi. Ya, saya hanya pandai baca dia punya dia punya gerakan. Saya tidak begitu pandai guna psikologi seperti dia. Dan dia sudah banyak orang dia sudah psycho sudah di dalam dunia. Ya. Dan saya punya jelasan yang akhir ini tadi saya sudah bilang sangat penting kita mesti ikut ayat Yakobus pasal 4 ayat 7. Ialah samit menyiara. Apa maksudnya menyiara? Menyiara nombor 1 ialah kita rendah hati. Nombor 2, kita menyiara, kita harap sama Tuhan sepenuhnya. Nombor 3, menyiara ialah kita Tuhan yang utama dalam hidup kita. Dan nombor 4, menyiara ialah kita menurut kepada Tuhan. Jadi bila kita menurut kepada Tuhan, Tuhan tidak mau kita bebankan dalam menurut dia itu. Dan ingatkan lagi, kita mesti mau datang dekat kepada Tuhan. Dan juga kita mesti mau menyerahkan fikiran kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menghubung kita melalui fikiran kita. Sangat penting kalau fikiran kita lari dari Tuhan, kita jauh dari Tuhan, Tuhan susah mau hubung kita melalui fikiran kita. Ya, jadi kita mesti mau menyerahkan fikiran kita kepada Tuhan. Ya, ingatkan ini. Jadi ingatkan ini punya pelajaran dan lain hari kita sambung lagi. Cara berdoa lah. Cara berdoa lain kali. Saya sempat lah. Ya, memang ada tanya kan? Oke, sini ada satu soalan. Anak saya selalu nampak orang berbentuk asap di rumah. Pandai kasih hidup tapul gas. Oh, betul-betul hidup. Ya, apinya. Adakah itu termasuk sihir? Ya. Memang syaitan ini berkuasa 2 ini memang dia pandai kasih hidup api. Dia kalau dia sudah biasa hubung sama kamu, dia tidak perlu orang mau hantar. Kadang-kadang ini syaitan dia target mana keluarga dia mau pergi hubung. Dia boleh buat macam-macam punya. Dia boleh buat barang yang berapung-apung, no? Berapung-apung di tapul kamu. Okay? Ya. Dan kamu bilang, kenapa kami punya gelas berapung-apung? Ya. Kenapa berapung-apung ini? Ya. Itulah dia itu. Ya, dia boleh buat macam-macam punya. Dia tidak heran punya itu, tidak heran untuk saya sebab pasang api lah, dia boleh tolak kereta, kan? Macam-macam punya. Dia boleh angkat, dia boleh makan makan satu pesawat, ya. Satu pesawat yang besar, semua itu besi-besi dia boleh makan sampai habis. Ya. Dia tidak rasa apa-apa. Dia boleh makan paku, dia boleh makan cukur rambut punya pisau. Semua itu kuasa dia itu. Tidak heran punya, jangan heran. Kalau dia ada mengganggukan anak kamu, jangan dia kasih tunjuk untuk dia punya kuasa, untuk dia sangat hebat. Bawa mereka dalam nama Yesus Kristus lari dari tempat ini.
tidak perlu tunjuk di sini. Saya tahu siapa kamu. Lari dari sini dalam nama Yesus Kristus. Jangan dia pergi tunjuk-tunjuk. Dia mau pengaruh kau punya budak itu supaya dia memang percaya dia, supaya dia budak percaya, supaya dia budak suka dan dia boleh apa? Jadi kawan rapat sama dia. Sebab syaitan suka mau hidup di dalam manusia ini. Ya, dari dulu kita punya nenek moyang yang di kampung-kampung punya, selalu syaitan apa? Dia suka mau hidup dalam nenek moyang kita. Dan dia memang itu dari dulu pun begitu. Sekarang sebab nenek moyang kita tidak syarat dia punya anak untuk mau menerima ini kuasa, dia kena biar itu. Dan syaitan ini tuntut untuk mau cari dia punya anak, dia punya cucu yang mana satu dia mau pergi hinggap. Dan kalau kamu ada yang begitu punya nenek moyang yang dulu ada begitu, kau punya keluarga tetap kena sarang. Jadi hati-hati itu. Dia akan tuntut kau punya cucu kah, kanak dia pengaruh, kau punya papa kah, biar kau di mana, dia akan sarang itu. Dia akan mau jadi kawan. Jadi ingatkan itu. Ya, memang yang kalau kita kena sihir tapi pandai sembuh, Sudah sembuh guna ikut berubat kampung, Pak. ya berubat kampung. Jadi kalau sudah sembuh tuh sihir boleh datang balik. ya memang itu sihir pandai balik sebab kamu masih di level kuasa 2. Dia mau pusing kepala kamu, dia mau pusing kaki kamu, dia mau kasih pusing balik, semua dia buat itu. Dia sangat pandai mau tipu manusia. Tapi memang bila kita ada kuasa nombor 1, dia tidak akan tipu kita. Jadi ingatkan untuk bezakan ini 2 kuasa. Ya, uji dia dulu. Kalau kau tidak pasti sebab kamu bukan dalam talenta ini, jangan sendiri tafsir. Kamu memang salah itu. Tanya dulu orang yang berpengalaman punya. Tanya dia, adakah ini betul? Dan kami akan tolong kamu untuk faham mana yang sihir punya, mana yang bukan dari sihir punya. Okay? Ini saya punya bincangan sini. Kalau ada lain hari, kami mau juga live ini untuk bantukan Anda dalam apa masalah kamu jumpa. Kami akan tolong kamu. Ya, Tuhan berkati Anda semua. Ya, Tuhan berkati kamu. Yes, bye. Hai, apa kabar semua? Masih lagi berada dalam live dan masih lagi dapat dengar sampai habis. Oke, terima kasih karena stay dalam live. Oke, karena masa suntuk, kami tidak sempat untuk menjawab semua soalan. Ada apa-apa coba PM, tapi pastikan soalan itu adalah soalan penting yang dapat bantu kamu. Oke, PM saja. Kalau soalan dalam komen ataupun apa-apa permintaan dalam komen memang susah untuk dijawab sebab terlalu banyak komen, tidak dapat pantau semua. Kalau sangat urgent, sangat penting untuk dijawab, tolong PM. Oke, page ini adalah page saya. Oke. Pastor Esen Chong bukan admin page ini, jadi ada apa-apa hanya cakap admin saja. Admin pun cukup sudah. Oke, ada apa-apa nanti kita sambung lagi pada live yang seterusnya. Oke, apa-apa nanti akan saya umum di page ini 2 hari sebelum live ataupun 3 hari sebelum live. Kamu hanya perlu follow page ini supaya kamu boleh tahu bila akan ada live. Oke, belum puas dengar oh. Masih mau mendengar dah. Tapi memang suntuk masa, memang pastor banyak appointment, perlu jumpa. Dan yalah, nanti kita akan atur lagi. Oke. Kamu boleh boleh ulang lagi tengok live ini, tengok
Coba serap balik apa isi-isi yang sudah kamu pelajari dan coba aplikasikan dalam kehidupan kamu. Oke? Itu saja. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Thank you. Bye-bye. Bye bye. Tên gì con hai đều đồng Việt Nam. Video theo record đâu nè? Hả? Theo record à? Video với mọi interact nha. Itu tahu tuh kan it yang satu means jawab orang lah. Nukalnya jawab lah. Okay. Amin. Terima kasih. Cái này nữa. Ok. Cái này gì chẳng? Hay là. Ya. Sebenarnya pakai. Nah, juga. Ada bisa. Action and Wilson Magano. Wilson Magano.